Halo semuanya, selamat datang di news yang sepertinya akan menjadi news terakhir tahun ini ya, karena tahun depan tuh kita udah rapat. Harusnya ada. Emang masih sempat? Masih. Kan kita rapat aja Jumat sampai 25 Sabtu. masih ada. Sabtu itu bro, habis rapat pulang masih mau syuting news. Kayak udah enggak, ini bakal menjadi news terakhir tahun ini. Jadi bulan ini mungkin saya cuma punya 2 video, news dan Jetpol. Selesai. Oke, pertama gue mau ngomong dulu terima kasih buat ada 2 atau 3 orang yang udah ngekritik video 2 minggu lalu. Karena kita pakai gimmick mati lampu, emang mati lampu beneran, tapi maksud gue kita mencoba gimmick, trying to go on dan segala macam. Bukan nggak niat, enggak, tapi emang mencoba aja, ternyata nggak kena, jadi kelihatan tuh kayak kita nggak niat. Sebenarnya ya niat, cuman ya udah thank you banget kritiknya, masukannya, semoga masih tetap mau nonton, kita akan mencoba memperbaiki. Kali ini kenapa syuting di sini karena di sana itu habis turnamen Genshin Impact. Jadi untuk nge-setup balik lagi itu butuh waktu yang lama banget. Jadi kita langsung di sini. Ini bukti kita niat. Iya, bukti kita niat. Dan ini juga berantakan karena tadi gue habis over 8 jam ya di Lazy Titip. So ya menuju akhir tahun semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak harus dikelarin. Kita cuma punya 1 minggu untuk membuat PPT untuk tahun depan. Ya kita berharap lah TLG tahun depan semakin jaya. Ya mungkin kita bikin short aja kali ya, kayaknya lebih berjalan gitu dibanding kita bikin satu video penuh. Apalagi tahun depan tuh penuh dengan teknologi menarik. Gue juga nggak tahu apakah ada harapan di 2023 dan segala macamnya, tapi let's try. Cuma mungkin fokus paling gede dari channel ini mungkin akan di news dulu, karena itu yang paling bisa gue kerjain dalam waktu dekat. Kalian tahu sendiri gue harus ngurusin produk dan segala macam. Not trying to curhat gitu ya, tapi sekali lagi thank you ya udah nontonin di 2023 ini, walaupun bisa dibilang channel ini sangat sedikit video review handphonenya dibandingkan yang lain, malah lebih banyak update terkait teknologi, tapi semoga suka gitu dengan pembawaan gua. Dan sekali lagi thank you banget yang kritik, ada Mas sama Mas terima kasih. Gua nggak baper tapi gua kayak ternyata tidak bisa saya seperti itu ya. Oke. Berita minggu ini bisa bilang cukup sedikit, bahkan 2 minggu. Dan minggu lalu kenapa gua nggak bikin news bukan karena gua sakit hati, enggak, tapi emang kita habis ngelakuin G2G. Thank you banget semuanya udah datang ngeramein event pertama kita, dan bener-bener capek banget. Kalau kalian tahu gue di situ, gue standby itu tidak tidur saya, makanya saya pakai topi biar nggak kelihatan ngantuk walaupun tetap kelihatan gitu. Oke, berita pertama itu datang dari Instagram yang memberikan update terbaru. Namanya adalah Notes, dan bisa dibilang ini adalah pertama kalinya Instagram memberikan update yang tidak mencuri orang lain gitu kan. Walaupun orang akan bilang ini kayak BBM gitu, cuma menurut gue ini salah satu fitur yang sangat menarik, bikin lo tuh jauh lebih gampang interaksi dengan orang lain, bahkan bisa naikin engagement lo, karena lo bisa mengeluarkan sesuatu di notes kalian atau di status kalian buat kayak narik orang tuh buat nge-DM kalian gitu, kayak bikin tebak-tebakan atau mungkin ngajak orang ngapain atau bikin voting. Itu kan bikin orang tuh lebih apa ya, lebih terbuka lah untuk nge-DM kalian, dan ini tuh bisa menjadi langkah awal kalian untuk mengarah ke crush kalian, biasanya tuh bisa begitu. So it's a good feature dari Instagram, walaupun ini cuma bertahan selama 24 jam. Kalau kita ngomongin dari Nothing ini mengeluarkan satu produk baru yang bisa dibilang adalah TWS kedua mereka. Tapi katanya ini merupakan produk dari sub-brand mereka. Memang agak aneh, Nothing ini baru rilis, baru bikin toko sebiji fisik, sekarang udah mengeluarkan sub-brand. Dimana ini adalah Particle by XO. Ini kemungkinan bisa menjadi sub-brand sendiri dari si Nothing, atau mungkin semacam sister brand kayak Redmi by Xiaomi. TWS-nya bentuknya aneh banget, katanya untuk orang-orang yang lebih ke arah fashion, walaupun kalau gue lihat ini adalah sebuah TWS yang akan mengejar ringan, karena mungkin akan kopong banget dan memang ditaruh di telinga. Mirip-mirip lah sama Link Buds S yang memang dikejar bukan untuk satu TWS yang bulky, yang full dengan driver gede, tapi emang lebih mengejar keringan biar bisa dipakai sehari-hari. Let's see, desainnya memang sangat aneh, seperti kacang kelinci. Kacang apa sih ya? 2 kelinci ya? Kacang 2 kelinci warna putih. Let's see kita akan lihat ke arah mana. Karena awal-awal Nothing Phone, Nothing TWS muncul pun orang-orang pada kurang srek gitu. Oke, Oppo Find X6 ini leak-nya udah kelihatan, walaupun belum bisa dipastikan apakah ini adalah X6 Pro. Yang pasti kita ngeliat di situ kameranya segede gaban, mau nggak mau, karena dia pakai sensor 1 inci. Nah, karena kita ngomongin X6, Indonesia itu kan cuma rilis X6 Pro. Dia itu nggak, Indonesia pun ada X6 biasa ya? Ada ya? X series biasa ada, cuman yang Vanilla itu nggak pernah ada, karena Vanilla itu bisa digabungin sama si Reno series biar nggak tabrakan. X6 Pro ini sendiri katanya bakal pakai Snapdragon 8 Gen 2, sedangkan yang X6
tengah itu bakal pakai 8 plus Gen 1. Dan kamera sendiri juga akan sedikit berbeda karena si X6 Pro ini bakal punya kamera 1 inci sensor, 1 inci Sony, itu sama ultrawide-nya dengan periskopnya tuh di 32 megapiksel. Sedangkan yang katanya vanilla ini bakal pakai IMX890 atau sama dengan Reno atau N2. Jadi kalau kalian nggak tahu, N2 kemarin Oppo itu baru ngelakuin yang nama Oppo Inno Day atau Innovation Day ya mereka. Dan di sini mereka sudah memberikan gerakan-gerakan yang menggemparkan yang bisa sepertinya membuat Samsung tuh kayak agak berdelik gitu kakinya. Karena Find N2 dan N2 Flip ini adalah foldable pertama dari Android setelah si Samsung sama Razer sama nggak pertama ternyata Vivo sama siapa satu lagi? Ada satu lagi yang bikin foldable, gue lupa lagi. Vivo. Honor ya? Honor ada foldable nggak sih? Huawei. Enggak. Iya, Huawei Mate, iya. Oppo ini sebenarnya kita kalau mau ngomongin menariknya adalah di N2 Flip-nya. Kenapa menarik? Karena dia rilis secara global. Karena N2 sendiri kemungkinan besar akan tersedia di Cina doang. Walaupun tadi gue habis ngecek di YouTube, ada orang Malaysia yang udah megang produknya dan udah ini handphone keren sekali kok kita tidak ada gitu. Tapi kita tunggu saja karena Tuhan kita David Gadget ini pasti megang gitu kan. Tapi Find N2 ini adalah sebuah device yang jauh lebih compact kalau dibandingkan sama si Z Fold 4. Gue kemarin pakai Z Fold 4, jadi gue udah dapat bayangan kalau gue megang si Find N2 ini mungkin secara one-handed akan jauh lebih gampang untuk diakses dibandingkan si Z Fold 4 karena dia itu lebih pendek dan lebih manjang. Tapi pendeknya ini tuh bahkan sependek iPhone 13 mini kalau kalian bandingkan. Terus dia layarnya sendiri, layar luarnya itu dia nggak LTPO, jadi masih 10/120, tapi layar dalamnya itu udah LTPO 1/120. Sebenarnya yang paling gue pedulikan dari Find N2 ini adalah case-nya itu bakal segimana. Karena kan dia itu katanya menggunakan teknologi untuk hinge yang baru, partnya turun dari 103 gram ke 100, terus dia juga jauh lebih ringan karena beratnya itu cuma di 233 gram untuk yang vegan leather, itu yang warna hitam. Dan yang 237 itu untuk warna putih sama hijau. Dan by the way, warna hijau di sini bagus banget menurut gua. Cuma sekali lagi karena dia nggak masuk ke Indonesia dan nggak ada kata-katanya bakal rilis global juga, ya udah gitu. Dimana dia juga seperti si N series kemarin masih menggunakan 8 Gen 1. Harganya sendiri juga menarik banget karena dia itu start di 1.145 USD atau 17,8 untuk varian 12.256 dan juga 16.512 itu bakal di 20 juta. 5 juta lebih murah dibandingkan si Z Fold 4. Jadi sebenarnya kalau ini bisa rilis secara global, walaupun nanti masuk teks yang segala macam bisa sama si Z Fold, ini jadi salah satu perangkat yang cukup menarik. Let's see apakah Oppo akan mencoba memasukkan barang ini karena kan akhirnya Oppo Pad Air pun yang kemarin nggak ada tiba-tiba rilis di Indonesia. Nah, kita ngomongin N2 Flip. Layar depan 3,62 inci, 60 Hz AMOLED. Dan ini mungkin akan menjadi gambaran ke depannya. Mungkin Flip series semuanya bakal menggunakan hal yang sama. Layar depan yang jauh lebih besar, lebih visible. Kalian bisa balas chat, pakai voice note, kalian bisa pakai text to speech. Bahkan untuk versi China sendiri, karena gue nonton yang YouTuber China, karena dia yang review di awal-awal, itu bisa pakai semacam aplikasi TikTok, gue lupa namanya, depannya Red, tapi di situ bisa nonton video langsung di layar depan atau bagian depan smartphone kalian. Dan menariknya sebenarnya walaupun N2 Flip ini baru rilis, ternyata dia punya cukup banyak kustomisasi yang bisa dilakukan. Kayak dia tuh bisa punya virtual pet di bagian depan yang akan mengikuti kalau jam malam dia tidur, jam siang dia kerja atau belajar dan segala macam. Bahkan itu dia punya beberapa games kayak matching picture games atau kayak lo tau gak sih game yang 9 tiles terus ada satu yang kosong terus harus gerak-gerakin apa yang semua jadi. Nah itu ada dan menurut gue itu sangat interaktif kalau kalian tuh lagi bosan gitu. Kalian punya offline game di bagian depan smartphone kalian. Terus bagian dalamnya itu dia 120 Hz ya kalau nggak salah. Ya dia 120 seingat gue. Dan warnanya itu dia ada hitam, emas sama ungu. Jadi bisa dibilang ungu ini adalah hero color kali ya di tahun ini karena banyak sekali smartphone yang ngeluarin warna ungu termasuk iPhone dan juga Samsung. Nah, ini harganya itu cukup menarik. Di mana 8256 itu starting di 13,4. Yang menarik dan membedakan si N Flip tuh, waduh ini akan mulai susah di kedepannya dengan banyaknya nama foldable ini. Yang ngebedain N Flip 2 sama Z Flip 4 ini adalah baterai itu di 4300 mAh. Dengan charging speednya itu di 44 watt yang ngebuat orang itu nggak akan takut lagi punya smartphone flip karena Z Flip atau Flip 3 atau Flip 2, Flip 1 itu cukup boros di bagian baterainya. Jadi ini akan menjadi sebuah solusi juga. Jadi let's see kapan ini barang akan masuk ke Indonesia, harusnya di early 2023.
Gue nggak tahu apakah dia akan tabrakan sama si Find X6 karena Find itu kan biasa di Februari. Kita nggak tahu apakah dia akan tabrakan atau mungkin rilis bersamaan. Tapi kalau disuruh milih X6 sama N Flip, kemungkinan gue akan lebih prefer N Flip karena gue nggak pernah megang Flip series sebagai daily phone gue. Apalagi gue dikasih. Oke, Galaxy S23 ini dummy-nya udah kelihatan juga. Dan bisa dibilang gue cukup nggak suka dengan pilihan si Samsung untuk nge-take out cutout kameranya. Karena menurut gue itu salah satu yang ngebikin si S22 itu menarik. Walaupun banyak yang bilang kayak Samsung A7, 3, A72 dan segala macamnya. Cuma menurut gue itu yang bikin dia agak cakep ada lekukannya. Cuman balik lagi sekarang sepertinya secara bahasa desain dia ngikutin si Ultra series. Nggak ada lekukan, cuman si S23 Ultra ini bakal tetap kotak dan S23 Plus sama yang biasa itu bakal bulat. Kalau ada yang bilang tidak ada perubahan desain sama aja dan segala macam, ya nggak ada masalah karena iPhone ngelakuin hal yang sama dan nggak ada yang protes. Jadi selama performanya better, selama kamera better, selama semuanya lancar jaya tidak ada masalah, gua nggak mempermasalahkan itu. Dan kalau kita ngomongin Samsung S23, tentu kita looking forward banget dengan hal-hal yang berhubungan sama kameranya karena katanya bakal 8K 30 fps buat recording videonya. Kita nggak tahu zoomnya mungkin akan lebih gila lagi. Let's see apa yang dibawa Samsung di tahun depan. Lalu kita ngomongin iOS 16.2, ini ada beberapa update yang mungkin berguna untuk kalian. Yang pertama yang tidak berguna pasti untuk saya adalah Always on Display. Sekarang bisa full pitch black, di mana beberapa orang katanya mereka kurang suka kalau Always on Display ini wallpaper kalian tuh ngedim kayak nggak berasa Always on Display gitu. Walaupun baik lagi Apple melakukan hal ini sengaja mungkin ya dengan trik marketing biar orang itu kayak wah Apple berbeda. Lalu setelah itu diberikan update biar bisa hitam. Kedua ini adalah fitur yang cukup unik, yaitu adalah Apple Music Sync. Jadi sekarang tuh kalian dengan Apple Music, sekarang dengan ada lirik, sekarang nggak bisa nyanyi bersama. Jadi kalian itu punya tombol mic di UI dari Apple Music kalian. Kalau kalian klik tuh kalian bisa atur untuk vokal dari penyanyi aslinya, itu lebih kenceng atau lebih pelan. Jadi kalian tuh bisa bernyanyi bersama mereka. Dan terakhir itu adalah Freeform. Freeform ini salah satu aplikasi yang sangat berguna kalau kalian tuh bekerja tidak hanya dengan ekosistem kalian sendiri di mana kalian tuh pakai iPad, Mac atau iPhone, tapi lebih ke ekosistem teman kerja kalian yang mungkin fully operated dengan Mac. Di mana ini tuh kalau aplikasi itu kayak semacam Miro, web based application di mana kalian tuh kolaborasi di mana kita bikin sticky notes, mungkin saatnya di tempat lain lagi ngerjain apa, kita bisa saling ngeliat update-nya. Dan di sini hal yang sama bisa dilakukan untuk tim, di mana kalian bisa sambil FaceTime juga, kalian bisa bekerja bersama. Gua lagi bikin apa, nanti tim yang lain bisa lihat dan segala macam. Which is a good thing banget buat a team, ini tuh berguna banget karena Miro itu cukup membantu untuk kita. Walaupun kadang bukanya males, karena kayak kalau udah buka itu berasa kayak, aduh ini saatnya kerja gitu. Lalu untuk Apple ini juga setelah kena mereka dengan masalah Type-C, sekarang mereka itu dari Eropa lagi-lagi meminta mereka untuk ngebuka akses side loading. Jadi sekarang mungkin ke depannya itu Apple akan bisa menginstal aplikasi tidak hanya dari App Store tapi dari tempat-tempat lain, bisa langsung dari website, di mana tentu saja Apple akan mengatakan tidak akan hal ini karena dia akan selalu ngomong masalah security, privacy dan segala macam, data tracking dan segala macam. Tapi sepertinya hal ini tidak bisa tidak bisa dihindari, atau kalau kata Thanos itu inevitable. Benar nggak sih inevitable ya. Karena katanya batasnya itu di 6 Maret 2024 dan Apple udah harus bisa side loading dan segala macam. Ya, walaupun kita tahu sebagian dari alasan Apple itu berhubungan dengan uang 30% dan segala macamnya, tapi ini menjadi sebuah PR yang cukup besar karena kata orang-orang yang liker-liker yang kerja di Apple tuh udah kayak wah, kayak kebakaran bikin iOS 17 itu bisa melakukan dimana kalian bisa side loading, kalian bisa download dari tempat lain, tapi tetap di sisi lain akan ada verifikasi yang untuk menjaga data dari pengguna mereka. So, let's see apakah ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk iOS 17 karena kalian akan jauh lebih bebas lagi untuk kustomisasi, jauh lebih bebas lagi buat download dan apapun itu, dan jauh lebih bebas lagi data kalian diambil. Dan terakhir Apple untuk foldable-nya ini yang pertama, iPhone itu tidak akan ada foldable kata Apple dalam waktu dekat karena mereka tidak melihat adanya kegunaan akan hal itu. Kayak mereka ngeliat, oh ini sebuah handphone yang kecil, lu bisa lipat, so what gitu. So far begitu. Tapi kedua kita ngomongin foldable pertama mereka kan emang katanya itu bakal tablet. Dan ini bakal tablet yang menggantikan si iPad mini. Jadi kita bisa dapat gambaran, iPad mini kalau dilipat ya kurang lebih sama seperti Z Fold. Berarti desainnya itu kurang lebih seperti itu. Lalu katanya juga si Apple ini lagi mengerjakan foldable yang layarnya 20-an inci.
Dan gambaran paling dekatnya adalah ya produk terbaru Asus kemarin, di mana dia bikin laptop foldable. Cuma mungkin untuk si Apple sendiri dia nggak akan pakai physical keyboard lagi, tapi semuanya virtual. Jadi 20 inci, kalau dilipat jadi 10 inci. 15 inci. Kayak kalau dibuka 20 inci. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuma baik lagi katanya Apple ini baru akan mengusung sistem-sistem lipat ini mungkin nanti setelah kalau OLED itu udah bisa dilipat. Tapi kalau di luar itu, sepertinya masih lama. So that's it, sepertinya akan menjadi minggu terakhir gue ngebawain news buat kalian. Gue nggak tahu kalau memang minggu depan masih bisa, ya anggaplah minggu ini tidak terakhir. Mungkin gue akan menyematkan, tapi sepertinya kalau dilihat dari jadwal dan juga pekerjaan dan lain-lain, sepertinya sudah tidak mungkin. So, thank you sekali lagi buat semua udah nonton di 2022. TL kita berapa tahun ya? 6 ada nggak sih? Belum ya? TL kan 6 ya? TL kita 4 ya? 4 tahun, so thank you semuanya yang udah nonton, thank you semua brand yang udah minjemin barang, ngasih barang. Thank you semua penonton yang kritik dan saran. Thank you, siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Dia selalu bilang Pertamax Om Jordi gitu ya. Oke, sampai jumpa di tahun depan. Semoga resolusi tahun ini yang belum kecapai bisa kecapai di, ya biasa sih 3 tahun ke depannya. Sampai jumpa di tahun selanjutnya. Gue dan Satya, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and love you. Nataru. Nataru.